wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimatul Misni, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 4, kelas B. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Bapak Mudir MPD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum PAUD yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai akidah dan norma yang dianut. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan kognitif, mengembangkan kemampuan fisik motorik, dan mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Kemudian ada asas-asas kurikulum PAUD. Yang pertama, asas fisiologis. Asas fisiologis ini berhubungan dengan filsafat dan tujuan kurikulum. Kemudian asas psikologis, yaitu berhubungan dengan psikologi anak dan psikologi belajar. Yang ketiga, asas sosiologis. Yang keempat, asas organisatoris, yaitu berhubungan dengan bentuk dan organisasi kurikulum. Selanjutnya terdapat prinsip dasar pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, bersifat komprehensif, yaitu kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan. Yang kedua, didasarkan pada perkembangan secara bertahap, sehingga proses pembelajaran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan usia anak dan tahapan perkembangan anak. Yang ketiga, melibatkan orang tua sebagai pendidik utama. Yang keempat, melayani kebutuhan anak. Yang kelima, merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang keenam, mengembangkan standar kompetensi anak sebagai upaya menyiapkan lingkungan belajar anak. 7. Mewadahi layanan anak berkebutuhan khusus. 8. Menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. 9. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. 10. Menjabarkan prosedur pengelolaan lembaga yang diungkapkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. 11. Manajemen sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga PAUD. Ke-12. Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dan mampu menunjang proses pembelajaran. Kemudian ada komponen kurikulum. Yang pertama, anak, yaitu anak yang berada dalam rentan usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, pendidik. Pendidik PAUD sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik D4 dan S1 di bidang anak usia dini. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain dan pembiasaan yang direncanakan dan dipersiapkan pendidik meliputi materi dan dipersiapkan pendidik sebagai proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keempat, penilaian atau asesmen, yaitu proses pengumpulan data dan dokumentasi belajar dan perkembangan anak. Kemudian yang ketujuh, pengelolaan pembelajaran. Yang keenam, melibatkan peran serta masyarakat. Sekian paparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.